Selamat datang di Sanana P Podcast. Bersama saya, Boy Menteman Nurung dan Kepala KP2KP Sanana, Bapak Septian Sukma. Apa kabar Pak? Sehat, Mas Bos sehat? Sehat Pak. Sehat. Baik, pada podcast episode kali ini kita akan membahas tentang percepatan restitusi pajak. Langsung saja kita tanya, apa itu restitusi pajak Pak? Ya, restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak kepada negara. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti kita tahu ya, Mas Boy, bahwa di Indonesia ini kan untuk menghitung PPh dikembalikan kepada wajib pajak karena Indonesia menganut sistem self-assessment system seperti itu ya. Jadi wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Nah, apabila dalam perhitungan tersebut ternyata wajib pajak membayar pajaknya atau dipotong oleh pihak lain lebih besar daripada PPh yang seharusnya terutang, maka wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengembalian dengan cara melaporkan SPT PPh tahunan dengan status lebih bayar seperti itu. Lalu bagaimana untuk mekanisme pengembalian? Ya, kalau di Undang-Undang KUP, mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak ada dua. Bisa menggunakan pemeriksaan atau menggunakan penelitian. Pemeriksaan sesuai pasal 17B KUP atau penelitian sesuai 17C atau 17D KUP. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pengembalian yang menggunakan pasal 17D atau memenuhi persyaratan tertentu. Dan wajib pajak yang memenuhi pasal 17D ini tidak semuanya ya, karena ada persyaratan-persyaratan, makanya disebut pasal 17D ini mekanisme penelitian dengan persyaratan tertentu seperti itu. Wah, menarik nih Pak. Ya. Kemudian siapa aja yang dapat memanfaatkan fasilitas ini Ya, dan apa aja syaratnya? Yang bisa menggunakan fasilitas ini adalah wajib pajak orang pribadi. Yang pertama itu ya. Jadi wajib pajak badan belum bisa menggunakan pasal 17D sesuai dengan yang kita bahas di episode kali ini, yang sesuai dengan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai Per 05 tahun 2023 ini. Jadi yang bisa memanfaatkan pasal 17D sesuai episode ini adalah yang orang pribadi. Yang kita bahas kali ini adalah yang orang pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang meminta pengembaliannya tidak lebih dari 100 juta. Seperti itu. Oke, jadi syaratnya itu harus wajib pajak orang pribadi ya Pak ya? Iya. Dan nilai lebih bayarnya itu maksimal 100 juta. Betul. Kemudian bila sudah memenuhi syarat, lalu bagaimana kelanjutannya Pak? Selanjutnya, apabila wajib pajak orang pribadi yang meminta pengembalian tidak lebih dari 100 juta itu melaporkan SPT-nya lebih bayar, maka petugas di KPP akan melakukan penelitian. Jadi cukup dilakukan penelitian tanpa melalui proses pemeriksaan. Jadi seperti kita tahu kalau proses pemeriksaan kan lama ya, 12 bulan. Sedangkan penelitian ini hanya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 15 hari kerja kalau di peraturannya. Seperti itu. Jadi cukup dilakukan penelitian, bukan pemeriksaan. Jadi harus dilakukan penelitian dulu ya Pak? Betul. Kemudian apa saja nih yang diteliti Pak? Nah, yang diteliti ini ada sambil saya lihat contekan ya. Yang diteliti yang pertama adalah kebenaran penulisan dan perhitungan dari SPT wajib pajak. Jadi petugas akan memastikan bahwa SPT wajib pajak itu benar baik secara penulisan maupun secara perhitungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, petugas akan meneliti bukti potong atau bukti pungut PPh yang dikreditkan oleh wajib pajak sehingga besaran SPT-nya lebih bayar seperti itu. Jadi petugas akan ngecek apakah bukti potong atau bukti pungut PPh yang dikreditkan oleh wajib pajak ini benar-benar sudah dilaporkan di SPT masa PPh dari pemberi kerjanya atau yang menerbitkan bukti potong tadi seperti itu. Dan yang ketiga yang dicek adalah validitas NTPN apabila wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25-nya. Nah, akan dicek apakah NTPN itu sudah masuk ke kas negara atau belum. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga yang diteliti besaran PTKP, kemudian apakah zakat yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan, kemudian tarif PPh-nya apakah sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya, kemudian penjumlahan kredit pajak dan lain sebagainya. Jadi petugas peneliti nanti akan memastikan apakah SPT yang dilaporkan oleh WP ini benar-benar layak untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan atau tidak, seperti itu. Nah, kalau WP ini sudah setelah hasil penelitian, peneliti menyatakan bahwa ini layak untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan, maka peneliti petugas di KPP akan menerbitkan yang namanya SKP PKP, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi berbeda dengan hasil pemeriksaan ya. Kalau hasil pemeriksaan kan bisa SKP-KB, SKP-LB atau SKP nihil. Nah, kalau di penelitian ini produknya berupa SKP PKP dan hanya 15 hari kerja.
seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana apabila di kemudian hari setelah uangnya dikembalikan itu Oke. ternyata diketahui seharusnya WP-nya itu SPT-nya tidak lebih bayar? Iya, jadi kalau di undang-undang kan diatur bahwa apabila WP mendapatkan pengembalian pendahuluan, tapi ternyata di kemudian hari diketahui seharusnya tidak lebih bayar, maka dikenai sanksi berupa kenaikan sebesar 100%. Nah, tapi kalau di Per 05 ini, wajib pajak yang memanfaatkan percepatan restitusi ini, apabila suatu saat setelah mendapatkan pengembalian pendahuluan diketahui bahwa SPT-nya itu seharusnya tidak lebih bayar atau seharusnya tidak mendapat pengembalian pendahuluan, maka sanksinya bukan kenaikan, tapi berupa bunga yang pasti setelah ditotal lebih kecil daripada sanksi kenaikan. Jadi sayang sekali apabila wajib pajak orang pribadi tidak memanfaatkan kesempatan ini, percepatan restitusi ini yang diatur di Per 05 tahun 2023 ini. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan Ya, mengenai sama-sama, percepatan Mas Boy. restitusi pajak. Ya. Demikianlah Sanana Play Podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.